Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bagus dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Mela Fauzia di podcast Si Bagus Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus. Dalam momen Idul Fitri yang penuh bahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Idul Fitri dikenal dengan momen penuh kemenangan, hari yang fitrah, dan hari kembali pada kesucian. Dari hari kemenangan tersebut, kita diajak untuk tidak sekedar memaknai Idul Fitri sebagai hari kemenangan, namun makna dibalik itu semua. Bagaimana setelah 1 bulan kita berpuasa, memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, Idul Fitri menjadi momen kemenangan yang terus menetap dalam hati kita pada hari-hari berikutnya. Untuk membahas refleksi tentang Idul Fitri ini, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Haji Isfa Arifin SAGMH selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus. Assalamualaikum Pak Isfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Isfa, mungkin sebelum mulai masuk ke pertanyaannya ingin menyapa Sobat Bagus dulu di luar sana, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bagus dan Mbak Mela. Waalaikumsalam. Baik, Pak Isfa, berbincang tentang Idul Fitri, Pak. Mungkin dari dasarnya dulu, apa sebenarnya makna mendasar tentang Idul Fitri bagi orang Islam itu sendiri, Pak? Gini Mbak Mela, Idul Fitri itu secara tidak langsung kita semua insya Allah sudah tahu maknanya. Ada makalah yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, laisal id man labisal jadid walakinnal id liman ta'atuhu tajid. Id itu, Idul Fitri itu tidak hanya sekedar memakai pakaian yang baru-baru, kan, tetapi Idul Fitri lebih dimaknai bagi orang yang bisa meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah lazim di adat kita. Betul. Setiap Idul Fitri yang ditunggu-tunggu setelah 1 bulan kita berpuasa, menahan lapar dahaga, hawa nafsu, kemudian hari kemenangan itu yang disebut Idul Fitri datang. Kita dengan bersuka cita, bersyukur, menunjukkan rasa syukur, kita menampilkan diri yang bagus. Mbak Mela sendiri ada berapa pakaian yang bagus ketika Idul Fitri? 5 setel ya. Kalau sudah dewasa 1 saja sudah cukup, Pak. Ya. Bagi kami yang sudah berkeluarga, itu bahkan sebelum H-7 itu sudah sibuk itu. Sibuk untuk mencari pakaian bagus. Itu tidak salah. Akan tapi diharapkan sebagaimana makalah yang disampaikan oleh Sayyidina Ali tadi, mendasarnya adalah Idul Fitri itu transformasi diri. Jadi ketika kita sudah melaksanakan puasa 1 bulan, itu dalam diri kita itu meningkat ketaatan kita kepada Allah. Dalam arti keimanan dan ketakwaan kita menjadi lebih baik. Itu Mbak. Jadi intinya makna dari Idul Fitri itu bukan hanya tentang baju baru, perayaan setelah 1 bulannya, namun apa yang ada di dalam hati kita dan diri kita, begitu ya Pak? Bisa mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Mungkin secara langsung sebenarnya apa perubahan yang harus dialami atau dimiliki oleh seorang muslim setelah Idul Fitri ini, Pak? Yang diharapkan perubahannya menyeluruh. Baik dari segi sikap, akhlaknya, kemudian fisiknya lebih sehat, kemudian pola hidup, kedisiplinan, di mana semua itu sebetulnya akan diajarkan oleh Ramadan.
Jadi selama 1 bulan penuh kita itu dididik oleh Ramadan sebagai madrasah kedisiplinan, ya. Kawah condro timuka bagi diri manusia yang berpuasa. Itu diharapkan setelah mereka 1 bulan melaksanakan itu terjadi perubahan yang signifikan pada diri mereka. Empati terhadap orang miskin, kemudian ketakwaan, ketaatan ibadah kepada Allah, itu diharapkan bisa meningkat. Mengutip dari tausiah Pak Kakan Kemenak pada momen kemarin itu apel Idul Fitri. Apel Idul Fitri itu kan membuat contoh kita seharusnya bisa puasa kita itu seperti ulat ya, betul. Bukan ular. Nah, itu ulat itu begitu dia berpuasa transformasinya sangat luar biasa. Terjadi perubahan pada mereka yang semula orang itu tidak suka menjadi suka, semula orang itu jijik dan sebagainya menjadi senang. Itu diharapkan seperti itu. Jadi Ramadan sendiri mengajarkan fondasi-fondasi yang sebenarnya dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Betul ya Pak. Jadi menurut Pak Yespa sendiri, dari nilai-nilai kebaikan-kebaikan yang ada secara tidak langsung hadir dalam diri kita selama bulan Ramadan, bagaimana Pak untuk menjaga agar nilai-nilai itu tetap ada walaupun Ramadan dan Idul Fitri sudah berlalu gitu? Itu kita berusaha, berupaya sekuat mungkin untuk menanamkan istiqomah pada diri kita. Istiqomah pada diri kita. Bagaimana ibadah-ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan bisa berlanjut, ada follow-up-nya, meskipun tidak harus sama. Karena di ibadah di Ramadan itu kan khusus, misalkan tarawih di luar Ramadan tidak ada tarawih. Akan tapi kita lanjutkan dengan sholat-sholat malam yang lain, qiyamul lail, sholat tahajud dan sebagainya. Kemudian kedisiplinan, kita sudah terbiasa begitu berbuka kita langsung cepat-cepat berbuka. Mungkin Mbak Mila juga seperti itu. Keranjurannya Pak, menyegerakan berbuka. Kesunatan ya. Betul. Kemudian waktu sahur juga begitu. Ketika siang kita disiplin meskipun tidak ada orang yang tahu, kita menjaga agar tidak batal, agar pahalanya tidak berkurang dan sebagainya itu. Apalagi terlebih selain kita itu beristiqomah melanjutkan amalan-amalan itu, kita harus berusaha dan yakin bahwa amal kita selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Para ulama itu memberikan nasihat kepada kita bahwa amal kita kan tidak tahu apakah puasa kita, sholat kita, zikir kita pada Ramadan itu diterima oleh Allah atau tidak. Akan tetapi ada beberapa ulama yang memberikan istilahnya indikator bahwa amalan-amalan kita selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lain Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif itu beliau memberi penjelasan man amila ta'atan minat ta'ati fafarigo minha fa'alamatu qabuliha ayyasilha bita'atil ukhra. Barang siapa melaksanakan suatu ketaatan kepada Allah dari ketaatan yang lain seperti puasa, sholat dan sebagainya, kemudian dia telah merampungkannya, maka kita bisa melihat indikatornya. Fa'alamatu qabuliha, indikator dari diterimanya amal itu adalah ayasilaha bita'atin ukhra, dia menyambungnya dengan ketaatan-ketaatan yang lain. Luar biasa. Jadi kita berupaya ketika Ramadan kita tadarus. Pada umumnya kan mohon maaf, begitu Ramadan masjid ramai, begitu
Ramadan selesai masjid sepi. Ya, begitu lagi. Ketika Ramadan kita berdarus di kantor-kantor di mana setelah habis Ramadan ada darus lagi. Betul. Kan yang sebetulnya berat memang. Betul. Kemudian alamatul radiha diteruskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Alamatul radiha, indikator dari ditolaknya amal-amal kita itu ayat kibatil kata bil maksiyah. Jadi melakukan setelah taat itu diiringi dengan maksiat. Nanti mudah-mudahan jangan sampai kita ASN Kementerian Agama menjadi termasuk yang kedua tadi. Ya, naudzubillah. Jadi itu kita istiqomah apa yang telah kita upayakan di bulan Ramadan sebisa mungkin, tidak harus banyak. Iya. Misalkan membaca Quran meskipun 1 ayat 2 ayat setiap hari, sebagaimana kita bertadarus di bulan Ramadan. Luar biasa sekali. Jadi sebenarnya ada indikatornya apakah kita termasuk orang yang diterima atau sukses menjalankan Ramadannya begitu ya, atau sebaliknya. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung yang sukses itu ya Pak. Baik. Selanjutnya Pak Ispa, mengenai Idul Fitri, kita itu identik dengan istilah-istilah saling memaafkan, kembali fitri atau kembali fitrah. Sebenarnya apa Pak makna dari ungkapan-ungkapan itu? Menurut saya sih semuanya itu benar. Tinggal kita melihat konteksnya saja. Idul Fitri ketika dilihat dari sisi bahasanya ya memang itu kan berarti ada yang mudu atau yang itu idatan itu kan kembali. Dan fitri ya, itu dari kata aftara yaftiru itu berbuka. Jadi setelah kita itu 1 bulan menahan lapar, dahaga, menahan nafsu, kemudian sampai kepada Idul Fitri, kita itu diperbolehkan kembali untuk berbuka sebagaimana biasanya. Karena apa? Sudah lulus dari ujian. Itu satu sisi. Dan itu real. Ya, begitu. Maka ketika Idul Fitri itu haram bagi kita untuk berpuasa. Betul. Jadi 1 hari itu ya. 1 hari. Diharamkan. Kemudian yang kedua dari segi maknawinya, yang ini yang paling banyak dipahami oleh para mubaligh dan kita. Idul Fitri kembali ke fitrah yang kebanyakan diartikan sebagai makna suci. Kembali suci. Setelah kita 1 bulan membakar nafsu, termasuk dosa-dosa karena banyak hadis-hadis man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi itu kan dilebur dosanya. Karena dosanya dilebur, kemudian Idul Fitri kita kembali ke fitrah suci, tidak punya dosa. Karena sudah 00 gitu ya Pak, kosong. Kaya umi walatat umuhu, sebagaimana kita dilahirkan kembali ibu kita. Bersih suci itu manawinya seperti itu. Dan realnya juga kita di dalam Idul Fitri itu setelah 1 bulan itu dibakar dosa-dosa kita kepada Allah, kemudian para pendahulu kita membuat acara-acara yang sifatnya bermaaf-maafan, membakar dosa antar sesama. Dengan Idul Fitri, dengan halal bihalal itu. Luar biasa sekali. Jadi kembali fitrah itu memang baik secara manawi ataupun harfiah memang cocok sama begitu ya. Baik. Selanjutnya Pak, untuk saling memaafkan kadang-kadang identiknya berarti sebelumnya apakah ada sesuatu sampai antar manusia ini harus saling memaafkan, begitu kan? Ada mungkin yang berpendapat seperti itu. Jadi menurut Pak Isfa sendiri, bagaimana cara memperbaiki atau menjaga hubungan baik antar sesama, baik setelah Idul Fitri ataupun kedepannya, begitu Pak? Kita manusia biasa, makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Betul. Kita baru, apalagi baju ya, sulit untuk membuat baju.
baru kita duduk, kita ini pakai HP apalagi, semua yang ada pada diri kita tidak bisa memenuhi sendiri. Tuh. Jadi manusia makhluk sosial itu kan butuh orang lain. Otomatis mewajibkan kita, mengharuskan kita berkomunikasi, berhubungan dengan orang lain, ya, termasuk istri kita, anak kita, tetangga dan sebagainya. Dan itu pasti ada hal-hal yang tidak mengenakan, baik dari segi sikap. Baru kita membutuhkan baju, ya, yang jual kita tawar sampai wah, sampai kesel dan sebagainya. Maka perlu ada momen yang pas untuk memaafkan, menghilangkan rasa yang janggal itu. Dan Idul Fitri itulah momen yang paling tepat. Sudah betul para penjuru kita itu kemudian mengadakan acara halal bihalal yang mungkin itu hanya di Indonesia. Kalaupun yang lain ada mungkin ya anut-anutan lah gitu. Itu. Jadi maka kiatnya adalah apa? Kita harus menyadari bahwa manusia itu tempatnya kekurangan, tempatnya salah. Ketika ada orang salah dengan kita harus menurunkan ego kita. Aku dewi yo tetap salah. Ketika kita bisa seperti itu, maka kita akan tergolong tanda-tanda orang yang mutakin, yang takwa, sebagaimana tujuan utama dari puasa itu, yaitu la'allakum tattaqun. Baik, luar biasa sekali. Selanjutnya Pak, untuk berbicara tentang makna perayaan Lebaran, bagaimana ataupun ada kiat tidak agar hari raya ini tidak hanya seremonial saja, Pak, dan bagaimana hari raya atau Idul Fitri ini juga sebagai momentum untuk mempererat hubungan antar umat atau antar masyarakat gitu. Kita memberikan edukasi kepada masyarakat kita ketika Idul Fitri itu terjadi hanya sebuah seremonial, dan itu pasti karena mereka non-show, bahkan yang tidak puasa saja kita ikut meramaikan, dan itu lumayan lah daripada tidak. Kita edukasi, tidak hanya sekedar itu, tapi lebih terlebih kita dapat memaknainya yang berimbas, berdampak bagi sikap, bagi perilaku, bagi adat kebiasaan kita semua, yang diilhami dengan maafkan itu kan outputnya adalah sebuah kedamaian, kerukunan, dan itu sudah terjadi di negara kita. Terbukti Idul Fitri kemarin kan beriringan dengan hari raya saudara-saudara kita non Muslim, tidak terjadi apa-apa. Luar biasa. Itu maka kita manfaatkan Idul Fitri ini untuk menjalin kerukunan antar umat beragama, karena di dalamnya itu terbesit unsur ukhuwah wataniyah, ukhuwah islamiyah, bahasanya di situ. Karena apa terjadi hubungan ya antar individu, antar kelompok, antar golongan. Ini nanti kita akan melihat halal bihalal itu di dalam segmen-segmen atau lapisan-lapisan, bahkan nanti mungkin halal bihalal tingkat nasional yang di situ umat beragama bercampur. Nah, itu kan membuat harmoni yang sangat baik. Baik, luar biasa sekali. Jadi untuk berbincang tentang Idul Fitri, Ramadan, sebenarnya kita sudah bisa menarik poin pentingnya, Pak, tentang bagaimana hikmah ataupun refleksi dari Idul Fitri, Ramadan, dan perayaan Hari Idul Fitri itu sendiri. Mungkin sebelum saya menarik kesimpulannya, Pak Isfa ada sedikit pesan ataupun hal yang ingin disampaikan kepada sobat bagus di luar sana, silakan Pak. Terima kasih. Sobat bagus, marilah dengan refleksi
Idul Fitri pada sore hari ini. Kita semua berupaya Idul Fitri bukan hanya sekedar seremonial, ya. Kita bersuka cita setelah berpuasa Ramadan, akan tetapi kita berusaha bagaimana Idul Fitri ini berdampak bagi sikap-sikap kita ke depan, ketaatan kita ke depan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kedamaian kita, ya, dalam hubungan sosial bermasyarakat di negara kita Indonesia ini. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Isfa atas penjelasannya. Jadi Sobat Bagus, dapat kita ambil hikmahnya bersama bahwa bagaimana Idul Fitri itu tidak hanya seremonial yang lewat atau berlalu begitu saja, namun hikmahnya ataupun momennya itu tetap ada dalam diri kita, termasuk bagaimana kita merayakan ataupun menjalankan ibadah puasa 1 bulan sebelumnya. Dan bagaimana tentang indikator apakah Ramadan kita ini termasuk Ramadan yang berhasil tadi juga disampaikan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang memenuhi indikator keberhasilan Ramadan dan terus menjalankan hal-hal baik selama Ramadan ini dalam kehidupan sehari-hari. Begitu, luar biasa sekali perbincangannya, penuh makna dan banyak hal baik yang bisa diambil Pak Isfa. Terima kasih sekali atas waktunya. Baik, tak terasa ini sudah di penghujung acara. Semoga nanti kita dapat berjumpa lagi dalam pembahasan-pembahasan yang tak kalah luar biasanya. Saya Mela Fauzia selaku moderator undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.